Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Andrea Ramdhani dengan NIM 0201021001 dari kelas kerjasama semester 4 Prodi Teknik Elektro Matkul Dasar Elektronika. Dosen pengampun Bapak Irfan Sriono Putro ST MSI. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS. Nomor satu itu mengenai teori diode. Yang pertama itu adalah A tentang teori diode ideal. Teori diode ideal. Ah, Diode ideal adalah diode yang memiliki semua sifat-sifatnya secara sempurna tanpa cacat apapun. Dioda dapat beroperasi dengan bias maju atau mundur. Dengan demikian, kedua mode operasi ini dapat dianalisis secara terpisah untuk menentukan karakteristik dioda yang ideal. Dua mode operasi dioda ideal adalah bias maju dan bias terbalik. Kemudian, simbol sirkuit dioda ideal. Representasi sederhana dari dioda dengan perangkat segitiga, simbol ini menjadi hubungan singkat atau terbuka saat masing-masing bias maju atau mundur. Dalam panjur maju, arus mengalir dari sisi P ke N, dan dalam panjur mundur, seharusnya ada arus kecil dari N ke P. Tetapi karena kita berurusan dengan dioda ideal, arus balik akan menjadi nol. Yang kedua ada simbol dioda ideal. Kurva dioda VI ideal. Dioda ideal memiliki kurva karakteristik yang sama dengan skalar ideal yang mengalir saat diberi potensial dan hubungan terbuka saat tidak ada supply. Kemudian ciri-ciri dioda ideal saat di bias maju itu ada dioda ideal dalam bias maju menawarkan resistansi nol, tegangan ambang nol, dan tidak ada penghalang penipisan. Dioda ideal dengan panjar maju diharapkan bertindak sebagai hubungan singkat. Jumlah arus yang tak terbatas. Dioda ideal di bias maju. Resistansi nol. Ketika bias maju dioda ideal tidak akan menahan aliran arus. Yang berarti ia akan menjadi konduktor yang sempurna. Sebagai konduktor yang sempurna, ia menawarkan resistansi nol terhadap aliran pembawa muatan. Jumlah arus tak terbatas. Dioda ideal menawarkan arus tak terbatas. Ketika bias maju, kita dapat melihat sifat resistansi nol dari hukum Ohm. Kita dapat mengatakan itu I sama dengan V per R atau R sama dengan 0. I sama dengan T terhingga. Tegangan ambang nol. Tegangan ambang ada tegangan minimum yang diperlukan untuk mengatasi potensi penghalang dioda dan memungkinkannya melakukan karena tidak ada resistansi, tidak diperlukan tegangan ambang agar dioda dapat bekerja. Ciri-ciri dioda ideal saat di base reverse ada resistansi tak terbatas, arus bocor balik nol, tidak ada kerusakan balik. Dioda ideal reverse bias, perlawanan tak terbatas. Saat di bias balik, dioda ideal meniru isolator sempurna dan menawarkan resistansi tak terbatas pada aliran pembawa muatan, nol arus kebocoran terbalik. Properti ini dapat dibenarkan dengan properti dioda ideal yang menawarkan resistansi tak terbatas saat di bias mundur. Tidak ada tegangan breakdown. Karena tidak ada arus dengan adanya resistansi, tidak akan ada kerusakan dan karena tidak adanya arus tembus balik. B. Kemudian yang ke B, kita masuk ke dalam teori dioda pendekatan pertama. Dioda dianggap sebagai dioda bias maju dan sebagai saklar tertutup dengan penurunan tegangan nol.
ini tidak cenderung digunakan dalam keadaan kehidupan nyata, tapi hanya digunakan untuk pemikiran umum di mana ketepatan tidak diperlukan. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu ada teori diode pendekatan kedua. Pendapatkan diode kedua ini, diode dianggap sebagai diode bias maju secara seri dengan baterai untuk menghidupkan perangkat untuk mengaktifkan diode silikon dibutuhkan 0,7 volt. Yang selanjutnya adalah teori diode sinyal kecil. Diode sinyal kecil adalah terminal dua kecil yang mengalirkan arus ketika bias maju dan menghambat aliran arus ketika bias balik reverse bias. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai konfigurasi operasional amplifier. Yang pertama itu ya A adalah non-inverting OP-AMP. Dalam konfigurasi penguat operasional non-pembalik, sinyal tegangan input V in, volt in, ditekan langsung ke terminal input non-pembalik flash, yang berarti bahwa penguatan output dari penguat menjadi positif. Penunjukan beberapa berbeda dengan rangkaian inverting amplifier yang kita lihat di tutorial terakhir yang mendapatkan keluarannya beri negatif. Hasil ini adalah bahwa sinyal keluaran infas dengan sinyal masukan. Konfigurasi penguat operasional non pembalik. Tidak ada arus yang mengalir ke terminal input dari amplifier dan membawa V1 selalu sama dengan V2. Ini karena perempatan sinyal input dan output balik V1 berada pada potensi yang sama. Kemudian yang B ada inverting OP-AMP. Operational amplifier OP-AMP adalah suatu penguatan tinggi yang berintegrasi dalam sebuah chip IC yang memiliki dua input inverting dan non-inverting dengan sebuah terminal output di mana rangkaian umpan balik dapat ditambah untuk mengendalikan karakteristik tanggapan keseluruhan pada operasional amplifier OP-AMP. OP-AMP ini digunakan untuk membentuk fungsi-fungsi linear yang bermacam-macam atau dapat juga digunakan untuk operasi tak linear dan seringkali disebut sebagai rangkaian terpadu linear dasar. Operational amplifier (OP-AMP) memiliki karakteristik sebagai berikut. Impedansi input Zi besar sama dengan impedansi output Z0 kecil sama dengan 0 penguatan tegangan AV tinggi sama dengan bandwidth respon frekuensi lebar sama dengan V0 sama dengan 0 apabila V1 sama dengan V2 dan tidak tergantung pada besarnya V1. Mode operasi dari sebuah operasional amplifier (OP-AMP) dapat diset dalam beberapa mode penguatan, yaitu mode loop tertutup, mode loop terbuka, dan mode penguatan terkendali. Yang B. Selanjutnya ada B summing OP-AMP. Summing amplifier adalah rangkaian berbasis OP-AMP di mana beberapa input sinyal dari voltage berbeda ditambahkan. Summing amplifier menggabungkan beberapa input menjadi satu sinyal umum tanpa noise atau gangguan. Untuk alasan ini, penguat summing juga disebut sebagai penambah tegangan karena outputnya adalah penambahan tegangan yang ada di terminal inputnya. Desain umum penguat summing ditunjukkan pada rangkaian berikut. Rangkaian penguat pembalik normal hanya memiliki satu tegangan atau masukan pada terminal masukan pembaliknya. Jika lebih banyak tegangan input dihubungkan ke terminal input pembalik seperti yang ditunjukkan, output yang dihasilkan akan menjadi jumlah dari semua tegangan input yang ditetapkan tetapi terbalik. Penguat jumlah pada dasarnya adalah penguat hitungan tegangan keluaran amplifier summing. Biarkan R1 menjadi impedansi input dan V1 menjadi tegangan input saluran pertama. Begitu pula R2 kurangi V2 untuk saluran kedua, R3 kurangi V3 untuk saluran ketiga, dan seterusnya hingga Rn kurangi Vn untuk saluran ke N. Sinyal output adalah jumlah aljabar dari output individu atau dengan kata lain itu adalah jumlah dari semua input yang dikalikan dengan keuntungan masing-masing seperti pada gambar. V keluar sama dengan V keluar 1 tambah V keluar 2 tambah dan seterusnya sampai dengan V sama dengan out N. V keluar sama dengan dikurang
kurung buka RF per R1 kurung tutup V1 tambah RF per R2 kurung tutup V2 tambah kemudian VR kurung buka RF per Rn kurung tutup Vn. V keluar sama dengan V1 A V1 tambah V2 A V2 tambah seterusnya V tambah Vn A Vn. Kemudian yang selanjutnya adalah D, voltage follower OPMP. Voltage follower atau yang disebut sebagai buffer merupakan rangkaian aplikasi AMP yang menghasilkan tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan. Pengikut tegangan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian dengan penguatan satu. Di antara masukan dan keluaran terdapat isolasi impedansi. Keluaran dari OP-AMP terhubung pada masukan inverting dan tegangan masukan dihubungkan pada masukan non-inverting. Fungsi dari rangkaian voltage follower pada peralatan elektronika adalah sebagai penyangga di mana prinsip dasarnya adalah penguat arus tanpa terjadi penguatan tegangan. Ah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan serta materi yang kurang jelas. Mohon maaf dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.